Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya seputar IT. Di video kali ini kita masih membahas tentang analisa malware. Di sini saya akan memperkenalkan tools buat kalian yang gunanya untuk menganalisa sebuah sampel malware. Namanya yaitu adalah Yara. Yara adalah sebuah tools yang bisa membantu para malware researcher untuk mengidentifikasi ataupun mengklasifikasikan malware sampelnya. Di Remnux ini itu sudah ada Yara Rules. Bagi kalian yang menggunakan Windows, kalian bisa mendownload Yara Rules. Untuk nanti kita membuat rulesnya itu sama. Jadi di video ini nanti kita akan membuat rules, juga akan menjalankan rules default dari si Remnux-nya. Kebetulan di sini kita langsung aja masuk. Di sini saya udah ada sampel yaitu WannaCry ya. Di sini ada satu sampel WannaCry. Sebelumnya kita harus mencari tahu nih berbagai rules yang ada di Remnux ini untuk Yaranya. Kalian bisa ketikkan locate Yara rules. Kalian enter. Di sini kan ada banyak banget nih. Ada banyak banget, tinggal kalian pilih rules mana yang ingin kalian gunakan. Di sini untuk rules yang saya gunakan ini aja deh. Aku grab virus total deh, virus total ya. Ini kita copy, lalu kita nano. Oke, di sini ini adalah rules ya. Ini rules yang dibuat oleh @adninavbom versi 0.1 tahunnya 2015. Untuk pertama, untuk strukturnya membangun sebuah rule itu pertama tuliskan rule-nya. Rule terus untuk namanya itu bebas di sini. Ini terserah kita. Selanjutnya kurung buka, lalu meta. Kalian tuliskan meta. Meta di sini berarti tentang informasi misal tentang author, untuk date, description, dan yang lain sebagainya. Setelah itu kalian masukkan string. String ini kalian buat dulu nih variabel ya, ini variabelnya. Terus kalian isikan variabelnya itu. Mau seperti apa variabelnya. Setelah selesai, kalian lalu membuat sebuah kondisi di sini. Setelah membuat kondisi, terus kalian kurung tutup. Kalian juga bisa membuat berbagai rule di sini dalam satu buah file. Ini kebetulan rule yang ada di virus total, yang ada di Yaranya ini. Oke, kita lakukan eksperimen di sini. Kalian bisa ketikkan Yara -r -s-r, terus kalian pastekan di sini. Ini adalah rule-nya. Kita memakai rule virus total.yar. Selanjutnya kita cari nih sampelnya tadi. Ini biar cepet aja sih. Nih, kalian drag aja ke sini. Otomatis dia langsung, lalu kalian enter. Nah, di sini dia nggak ada. Berarti di sini yang ada di dalam virus total.yar ini untuk rules-nya itu tidak ada yang berkaitan dengan si WannaCry. Mungkin kita bisa menggunakan Yara rules .s.r, terus kita panggil filenya ini lagi, kita enter. Ini pakai yang default ya. Untuk Yara rules ini pakai yang default. Di sini terdapat banyak hasil. Di sini kalau kalian terlalu banyak, kalian bisa belokkan standar inputnya ke misal result.txt. Oke. Lalu kita nano result.txt. Nah, ini adalah rules ya ini. Dan di sini dia bakalan tampil di sini bahwa ini adalah kode-kode malicious yang ada di si WannaCry-nya di sini. Sini berkaitan dengan sh init. Ini adalah kodenya, hexanya. Terus ini adalah kodenya. Lalu ada anti dbg, ada win registry, dan ada win file operation di sini. Dan ada banyak lagi di sini.
ke bawah. Misal ini adalah variabel ini yang diset di rule-nya itu berkaitan dengan tags dl.exe. Lalu ada yang id 7, ini adalah variabelnya, dia berkaitan dengan message. Berarti ini message adalah sebuah pesan ya yang tampil ketika si malware itu dijalankan. Di sini ada banyak message karena tergantung dari negaranya. Kenapa saya bisa tahu ya? Kalian tonton aja video yang dulu yang basic static analysis, itu sudah dibahas, jadi tidak mengulang lagi. Lalu di sini ada juga berkaitan dengan website di sini. Ini adalah website. Mungkin website ini adalah website dari si malware-nya ya di sini. Kita turun lagi. Turun SMP3. Turun. Ini masih sama sih, variabel A51 semua. Ini ada banyak banget nih ya, pokoknya ya, seperti itu sampai yang paling bawah nanti ada seperti ini ya. Nih, ada visual CPP juga ya. Ini adalah kodenya. Kita bisa mencarinya kodenya ini di misal di hex editor tuh, tapi kalau menggunakan rules ini kita bakal langsung ketahuan nih hexnya sini. Oke, setelah itu kita kan udah menggunakan default dari si Yara rules-nya. Sekarang kita akan membuat rules kita sendiri. Di sini nanti untuk rules yang saya buat itu, rulesnya ini dia bakal mendeteksi apakah si WannaCry ini bakal mengenkripsi suatu file yang akan saya buat nanti di rules-nya. Oke, kita langsung aja nano misal example ya, example.yara. Oke, pertama kalian tuliskan rule-nya misal simple basic analysis. Gini. Kurung buka, enter, lalu tuliskan meta titik 2 bahwa misal di sini author sama dengan seputar IT. Untuk date-nya 15 April 2021. Terus ada description simple analysis. Oke. Setelah udah, kalian buat stringnya. Stringnya ini aku buat variabel A itu misalnya apa ya, ppt lah, misal ppt. Lalu variabel B itu mp3. Lalu variabel C itu mp4. Oke. Setelah itu kita masukkan condition. Di sini condition yang saya pakai itu condition yang simple aja. Variabel A or variabel B or variabel C. Oke. Kurung tutup, save, ctrl plus X, Y, enter. Kita get example.yara di sini. Ini adalah rules yang saya buat sederhana. Di sini nanti kalau ada tampil di sini
Berarti si WannaCry itu dia bakalan berbuat sesuatu di PPT, MP3 atau MP4. Sudah jelas ya, si WannaCry ini bakal mengenkripsi semuanya. Jadi kita cek aja nih, apakah PPT, MP3 dan MP4 ini apakah ikut terenkripsi atau tidak. Caranya untuk menjalankannya, untuk mengeceknya, kita gunakan Yara, strep S, strep R. Lalu rulesnya kita example.yara, lalu sampel malware-nya di sini. Kalau udah, kita enter di sini. Di sini terdapat hasil di sini. Berarti rules yang sudah kita buat itu berhasil. Bahwa si WannaCry ini bakal melakukan sesuatu terhadap PPT dan MP4. Untuk MP3 dia tidak terdeteksi ya di sini. Berarti si WannaCry ini kemungkinan dia masih tidak mengenkripsi si MP3-nya. Mungkin kita buat yang lainnya, jangan MP3. Mungkin DOC, format doc mungkin. Di sini kita jalankan lagi. Nah, di sini yang terdeteksi itu hanya PPT dan MP4 ini. Sama aja di sini, berarti yang doc ini tidak terdeteksi. Nah, mungkin di dalam source-nya si WannaCry ini untuk mengencrypt suatu doc yaitu berbeda, ataupun doc ini bisa di-replace dengan kata-kata yang lain. Tapi untuk PPT dan MP4 ini dia bakalan terenkripsi ketika terkena si WannaCry di sini. Di sini ada dua untuk MP4 di sini, tapi dia berbeda code ya di sini, berbeda kode di sini. Oke, sekarang penjelasan tentang yang perintah tadi, yang strep S dan strep R. Ini untuk terakhir aja. Kalian bisa mengetikkan Yara strep help kalau nggak salah. Oke. Nah, strep help di sini ada beberapa opsi di sini, tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Di sini saya menggunakan strep S. Di sini akan melakukan print string di sini, di mana dia akan melakukan print matching string. Jadinya di sini si Yara yang kita set itu ketika dijalankan dia akan melakukan matching terhadap string yang ada di malware-nya di sini. Malware-nya di sini adalah si WannaCry-nya ya. Dia akan melakukan matching di sini. Ketika ada suatu yang match, ya, maka dia akan ditampilkan. Lalu strep R, kita cari strep R di sini. Dia adalah rekursif di sini. Dia itu bakalan men-sort direktorinya, merekursif sort directory. Dia akan memfollow sebuah syslink di situ. Ada juga strep R, lalu berkaitan dengan scan list. Dia melakukan scanning yang ada di file. Satu persatu, one per line di situ. Itu adalah opsi yang saya gunakan. Kalian bisa menggunakan opsi lain, misal kayak seperti strep C yang kecil, count itu, dia print only number of match. Di sini dia bakal nge-print hanya number yang match saja di situ. Lalu ada strep I, itu untuk identifier. Dia akan print hanya rules yang berkaitan dengan identifier saja. Mungkin itu sih untuk penjelasan Yara rules yang sederhana ini. Jadi kita bisa membuat Yara rules versi kita sendiri untuk menganalisa sebuah malware atau mengklasifikasikan sebuah malware sampel. Di sini untuk sampelnya yaitu WannaCry. Mungkin itu dulu video kali ini, saya hanya jelaskan tentang basicnya saja. Kalian bisa memperluas lagi. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe sehingga channel ini bisa semakin berkembang dan mengedukasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.